Pertanyaan adalah kunci utama dalam menjalankan kehidupan melalui berinteraksi. Definisi pertanyaan adalah salah satu keterampilan interaktif yang paling banyak digunakan sebagai permintaan informasi, baik faktual atau sebaliknya. Permintaan informasi bisa dilakukan secara verbal ataupun nonverbal. Menurut para ahli, pertanyaan adalah yang pertama, menurut Hawking dan Power pada tahun 1999, mengajukan pertanyaan adalah salah satu alat yang sangat kuat dalam komunikasi. Pertanyaan merupakan inti dari sebagian besar pertemuan interpersonal. Yang kedua, menurut Waterman et al. Pada tahun 2001, bertanya adalah bagian fundamental dari sebuah komunikasi. Dan dengan demikian akan menjadi faktor yang sangat penting dalam pekerjaan yang profesional. Dan yang terakhir, menurut Stewart dan Cash pada tahun 2000, pertanyaan adalah pernyataan atau tindakan nonverbal apapun yang mengundang jawaban. Pada zaman elektronik sekarang, sudah banyak masyarakat yang terpesona oleh pertanyaan publik dan sesi jawaban. Contohnya, kontestan dalam acara kuis TV bisa memenangkan ketenaran dan kekayaan hanya dengan mengetahui jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pembawa acara. Contoh lainnya seperti pewawancara TV, pembawa radio, dan persidangan. Dari sini kita dapat membuktikan bahwa kekuatan tertinggi dan potensi pertanyaan berupa kunci utama keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah komunikasi. Jika pertanyaan adalah sebuah pernyataan atau tindakan nonverbal yang bertujuan untuk mengundang jawaban, maka contohnya ketika Google bernada tinggi seperti setelah seseorang membuat pertanyaan, itu menunjukkan jika Google meminta pembicara untuk terus berbicara. Contoh lainnya adalah mengarahkan kepala menuju pendengar. Setelah menanyakan satu pertanyaan kepada salah satu anggota kelompok, dapat menunjukkan kepada yang lain anggota kelompok bahwa pertanyaan sedang diarahkan dan mengharapkan sebuah tanggapan. Selanjutnya ada sinyal nonverbal yang mendesak orang lain untuk merespon, atau mungkin saja bahkan pertanyaan yang diucapkan dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Pertanyaan yang meminta informasi lebih lanjut ini disebut dengan pertanyaan prosodik dan didefinisikan sebagai kalimat deklaratif. Dalam konteks hukum, pertanyaan prosodik banyak digunakan oleh pengacara. Yang terakhir ada sinyal paralinguistik. Sinyal paralinguistik adalah menaikkan atau menurunkan vokal pada akhir pertanyaan yang disampaikan. Contohnya ketika ada siswa tidur di kelas, maka guru akan memberi pertanyaan yang menggunakan sinyal paralinguistik agar siswa tersebut terbangun. Fungsi dari sinyal paralinguistik ini adalah sebagai penekanan kepada orang lain bahwa ada pertanyaan yang diajukan dan mengharapkan sebuah jawaban. Keterampilan bertanya banyak ditemukan dalam interaksi sosial anak muda yang sedang menjelajahi lingkungan baru dan selalu ingin tahu secara alami untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang jumlahnya terus meningkat dan tidak pernah habis ini. Tahap ini penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan mereka. Saat mereka berusaha mencari tahu informasi untuk memahami bagaimana daerah lingkungan mereka. Penelitian para ahli. Yang pertama menurut Corey, beliau pernah melakukan penelitian terhadap guru dan murid. Ditemukan bahwa rata-rata guru mengajukan pertanyaan setiap 72 detik. Yang kedua ada Daly dan kawan-kawannya pada tahun 1994. Mereka menemukan hal yang signifikan dan korelasi negatif pada murid yang berusia antara 13 sampai 16 tahun. Seiring bertambahnya usia siswa, mereka merasa kurang nyaman untuk mengajukan pertanyaan saat kelasnya berlangsung. Daly dan kawan-kawan juga menemukan bahwa dalam hal bertanya, hal-hal berikut ini dapat menjadi faktornya. Yang pertama ada laki-laki, yang kedua kulit putih, yang ketiga ada kelompok berpenghasilan tinggi, yang keempat mereka yang memiliki harga diri lebih tinggi, yang kelima mereka yang merasa diterima oleh guru. Temuan tersebut menunjukkan bahwa guru perlu mewaspadai banyak aspek yang berkaitan dengan pertanyaan di kelas. Yang ketiga menurut Brasser dan kawan-kawan. Dalam tinjauan mereka tentang pertukaran informasi dan beberapa konsultasi menyatakan bahwa dokter mengajukan sebagian besar pertanyaan dan pasien memberikan sebagian besar informasi. Fakta bahwa responden dalam hal banyak kasus merasa lebih tertekan saat sedang ditanyai seperti diinterogasi. Hal ini sering dialami oleh pasien di bangsal atau di ruang operasi, oleh tersangka di ruang polisi, oleh murid di ruang kelas,
dan oleh terdakwa di pengadilan. Di percakapan sehari-hari, kami tidak mengajukan pertanyaan yang sudah kami ketahui jawabannya. Atau jika kita melakukannya, kita menggunakan verbalisasi yang rumit untuk menjelaskan perilaku kita. Fungsi pertanyaan. Fungsi dari sebuah pertanyaan adalah untuk mendapatkan verbal tanggapan dari mereka yang menjadi sasaran pertanyaan. Pada kenyataannya, pertanyaan memiliki berbagai fungsi. Contohnya yang pertama, staf penjualan. Untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan agar mereka puas terhadap penjualan tersebut. Yang kedua ada negosiator, untuk memperlambat laju interaksi dan melakukan penekanan terhadap lawan. Yang ketiga ada apoteker, untuk memfasilitasi diagnosis. Tipe-tipe pertanyaan. Sekali lagi, file konteks itu penting karena apakah itu termasuk wawancara, pengajaran, konseling, menginterogasi, atau sekedar terlibat dalam percakapan sosial. Dan jenis pertanyaan yang digunakan juga bervariasi. Pertanyaan memiliki berbagai tipe. Contohnya apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, dan siapa. Setiap tipe ini memiliki perannya masing-masing dan tidak bisa disamakan satu sama lain. Pertanyaan penutup atau pembuka. Pertanyaan biasanya berhubungan erat dengan derajat kebebasan atau ruang lingkup yang diberikan kepada responden untuk menjawab. Mereka yang membiarkan responden bebas untuk memilih salah satu dari sejumlah cara untuk menjawab disebut sebagai pertanyaan terbuka. Sedangkan yang membutuhkan respon singkat yang bersifat spesifik disebut dengan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup. Pertanyaan ini biasa memiliki jawaban yang benar atau dapat dijawab dengan tanggapan singkat dari pemilihan opsi. Pertanyaan tertutup biasanya dapat dijawab dengan cukup dalam satu atau beberapa kata. Ada 3 jenis pertanyaan tertutup. 1. Pertanyaan pemilihan. Pertanyaan ini memiliki 2 opsi atau lebih, dan koresponden hanya bisa menjawab pertanyaan dari pemilihan opsi yang ada. Contohnya itu, apakah Anda lebih menyukai donat atau cake? 2. Pertanyaan ya atau tidak. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan ya atau tidak. Contohnya, apakah Anda ingin minum? 3. Pertanyaan identifikasi. Pertanyaan ini menuntut koresponden untuk mengidentifikasi fakta yang ada. Contohnya, siapa namamu? Pertanyaan terbuka. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan berbagai cara dan tanggapan oleh koresponden. Koresponden lebih bebas dalam memilih jawaban dan tanggapan yang akan mereka sampaikan. Pertanyaan ini bersifat luas dan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 kata untuk jawaban yang memadai. Contohnya, ceritakan pengalaman Anda saat di luar negeri. Jika pertanyaan terbuka sedikit demi sedikit berkurang keterbukaannya, maka disebut dengan urutan corong. Struktur ini biasanya terjadi pada wawancara konseling. Namun, jika dari pertanyaan tertutup perlahan beralih ke pertanyaan terbuka, maka disebut dengan corong terbalik atau piramida. Pertanyaan terbuka berguna untuk memungkinkan koresponden mengungkapkan pendapat, sikap, pikiran, dan perasaannya. Keuntungan menggunakan pertanyaan ini yaitu penanya dapat mengamati koresponden dengan bebas. Namun kelemahannya yaitu sesi pertanyaannya harus memiliki waktu yang tidak terbatas. Membandingkan pertanyaan terbuka dan tertutup. Beberapa peneliti telah meneliti efek relatif dari pertanyaan terbuka dan tertutup. Pada tahun 1965 oleh Doran Wen menemukan bahwa dalam wawancara penelitian, tanggapan terhadap pertanyaan terbuka mengandung proporsi pengungkapan diri yang lebih tinggi daripada tanggapan terhadap pertanyaan tertutup ketika pokok bahasannya yang didiskusikan bersifat objektif dan proporsi yang lebih rendah ketika subjek materi bersifat subjektif. Pada tahun 1956, Schwartzman dan Strauss membandingkan responden yang tidak melampaui tingkat sekolah tata bahasa dan dengan responden yang telah menghabiskan setidaknya 1 tahun di perguruan tinggi. Mereka menyimpulkan bahwa pertanyaan terbuka cenderung lebih efektif kepada kelompok yang terakhir dibandingkan dengan kelompok sebelumnya. Kesimpulan dari Doran Wen yaitu pertanyaan tertutup menawarkan keuntungan yang lebih pasti daripada pertanyaan terbuka.
Hal tersebut karena mereka menggunakan kontrol yang lebih ketat atas jawaban responden. Sedangkan untuk pertanyaan terbuka, walaupun dijawab lebih detail, pertanyaan tersebut cenderung menghasilkan respon yang melenceng dari topik pertanyaan. Dan pertanyaan tertutup, responden lebih cenderung menjawab pertanyaan secara langsung. Dixon et al. Tahun 1997, yaitu penelitian yang membandingkan penggunaan pertanyaan terbuka dan tertutup dalam konseling, telah menemukan bahwa pertanyaan terbuka lebih efektif dalam beberapa hal, yaitu 1. Mempromosikan pengungkapan diri orang yang diwawancarai, 2. Menghasilkan tanggapan yang lebih akurat, dan 3. Meningkatkan empati konselor yang dirasakan. Recall atau process questions. Pembagian pertanyaan ini mengacu pada tingkat kognitif. Pertanyaan mengingat dikenal dengan tingkat kognitif rendah, sedangkan pertanyaan proses dikenal dengan tingkat kognitif tinggi. Perbedaan pertanyaan mengingat dan proses sering dibuat dalam pendidikan dan studi penelitian interaksi kelas. Recall questions. Dalam konteks wawancara, pertanyaan mengingat dapat digunakan di awal wawancara sebagai bentuk pemecah kebekuan untuk membuat orang yang diwawancarai berbicara. Hal ini melibatkan penarikan kembali informasi yang sederhana. Mereka berada pada tingkat permintaan kognitif yang lebih rendah karena mereka hanya menguji kemampuan responden untuk mengingat informasi faktual. Proses question. Pertanyaan proses digunakan dalam situasi di mana seseorang sedang didorong untuk berpikir lebih dalam tentang suatu topik. Untuk alasan ini, kata tersebut sering digunakan untuk menilai kemampuan individu untuk menangani informasi di tingkat yang lebih tinggi. Di wawancara pemilihan tipe eksklusif, mereka sering digunakan dalam penilaian fungsi. Misalnya, apa yang dapat Anda tawarkan kepada perusahaan ini yang tidak dapat ditawarkan oleh pelamar lain, atau apa kekuatan dan kelemahan utama Anda sebagai seorang manajer. Namun kehati-hatian harus dilakukan dalam mencoba mengeneralisasi tentang penggunaan proses sebagai lawan untuk mengingat pertanyaan. Penelitian juga cenderung menyarankan proses itu pertanyaan lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pencapaian individu dengan kemampuan intelektual tinggi. Sedangkan pertanyaan mengingat tampaknya lebih sesuai untuk individu dengan tingkat kemampuan yang lebih rendah. Untuk guru dengan kemampuan campuran kelas, temuan ini menimbulkan beberapa kesulitan yang jelas. Dalam penggunaan yang konsisten, pertanyaan proses cenderung merangsang siswa dengan IQ tinggi tetapi tidak pantas untuk atau bingung murid dengan IQ rendah. Pertanyaan afektif. Pertanyaan afektif adalah pertanyaan yang berhubungan secara khusus dengan emosi, sikap, perasaan, atau preferensi responden, yaitu domain afektif. Pertanyaan afektif bisa berupa penarikan kembali, proses terbuka atau tertutup, tergantung pada aspek perasaan mana yang sedang dieksplorasi. Leading question. Semua pertanyaan mengandung asumsi atau prasangka. Sebagai contoh yang sangat sederhana, jika saya bertanya kepada Anda, jam berapa sekarang? Pengandaiannya adalah bahwa, pertama, Anda memiliki jam tangan. Kedua, Anda dapat membaca waktu. Dan ketiga, Anda bersedia memberi saya informasi ini. Anda juga biasanya beranggapan bahwa, pertama, saya benar-benar tidak tahu waktu, dan kedua, saya sangat berharap untuk mengetahui informasi ini. Asumsi pertanyaan juga tentu saja bisa benar atau salah, misalnya adiktif dalam upaya untuk menjebak tersangka yang mengaku telah di bioskop tertentu pada malam kejahatan. Mungkin bertanya, apa yang Anda lakukan saat listrik mati di bioskop pada jam 8.45 malam? Tidak ada listrik padam, jadi asumsi yang salah ini menempatkan tersangka pada posisi yang sulit jika menipu. Conversationalist. Seperti namanya ini digunakan dalam bahasa umum, percakapan sehari-hari biasanya berisi komentar yang mengantisipasi jenis tanggapan tertentu. Misalnya, bukankah itu hari yang indah? Atau bukankah itu kecelakaan yang mengerikan kemarin? Komentar ini melumasi
aliran percakapan karena mereka mengantisipasi respon orang lain yang cenderung memberi dan dengan demikian menunjukkan pemahaman bersama. Simple leads. Hal ini secara jelas dimaksudkan agar responden memberikan jawaban bahwa penanya mengharapkan untuk menerima. Berbeda dengan lead percakapan, lead sederhana mengasumsikan jawaban yang diharapkan penanya, bukan jawaban yang responden akan memberikan dalam kasus apapun. Jadi, petunjuk sederhana membutuhkan lebih sedikit kesadaran dari pikiran dan perasaan responden. Misalnya, kamu tentu saja pergi gereja bukan? Tentu kamu tidak mendukung komunis. Implication leads. Ini mengarahkan responden untuk menjawab dengan cara tertentu atau menerima yang negatif implikasi jika respon yang diberikan bertentangan dengan yang diantisipasi. Prospek implikasi memberikan tekanan yang lebih besar kepada responden untuk menjawab sesuai yang diharapkan cara daripada petunjuk sederhana. Dan karena alasan ini mereka juga dikenal sebagai pimpinan yang kompleks pertanyaan. Subtle leads. Prospek halus mungkin tidak langsung dikenali sebagai pemimpin pertanyaan, tetapi bagaimanapun mereka diucapkan sedemikian rupa untuk memperoleh jenis tertentu tanggapan. Mereka juga dikenal sebagai pertanyaan terarah, di mana responden berada diarahkan ke jenis jawaban tertentu. Konsep ingatan yang pulih telah menyebabkan banyak perdebatan. Seringkali orang-orang yang diwawancarai secara mendalam malah menunjukkan memori palsu akibat pertanyaan yang bias. Peristiwa ini disebut inflasi imajinasi atau keyakinan secara subjektif. Orang-orang yang rentan terhadap inflasi ini biasanya 1. Memiliki kecenderungan untuk mengacaukan fakta dan fiksi. 2. Lebih sering mengalami penyimpangan dan perhatian dan ingatan. 3. Memiliki kekuatan pencitraan yang lebih tajam. Pengaruh pertanyaan penuntun pada anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan penuntun memiliki efek yang sangat menyimpang pada tanggapan anak-anak. Memberi peringatan dini kepada anak-anak tentang pertanyaan rumit dan secara eksplisit memungkinkan mereka untuk menolak pertanyaan dengan mengatakan "saya tidak tahu" ketika tidak yakin dengan jawabannya, menyebabkan pengurangan kesalahan dalam tanggapan terhadap pertanyaan sugestif. Anak-anak cenderung kurang akurat dalam melaporkan kejadian yang mereka alami saat menjawab tertutup. Namun ketika ditanya tentang tanggapan mereka, terlihat jelas bahwa anak yang menjawab tidak hanya menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan asumsi yang melekat dalam pertanyaan tersebut. Selanjutnya, tuntutan sosial dari situasi sedemikian rupa sehingga anak-anak berasumsi bahwa orang dewasa akan mengajukan pertanyaan yang masuk akal, sehingga mereka merasa tertekan untuk menanggapi ekspektasi yang melekat dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan penyelidikan. Pertanyaan penyelidikan adalah pertanyaan tindak lanjut yang dirancang untuk mendorong responden mengembangkan sejak awal tanggapan. Ini merupakan pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Setelah responden memberikan jawaban awal, bisa jadi dieksplorasi lebih lanjut dalam sejumlah cara. Salah satunya adalah pertanyaan penyelidikan. Berikut merupakan contoh-contoh pertanyaan penyelidikan. Pemeriksaan klarifikasi. Pemeriksaan klarifikasi digunakan untuk memperoleh respons yang lebih jelas dan diutarakan secara singkat dalam situasi di mana penanya bingung atau tidak yakin tentang isi atau arti tanggapan awal. Pemeriksaan pembenaran. Pemeriksaan pembenaran menuntut responden untuk menjelaskan dan memperluas tanggapan awal dengan memberikan pembenaran dan alasan untuk apa yang mereka katakan. Pemeriksaan relevansi. Pemeriksaan relevansi memberi responden kesempatan untuk menilai kembali kesesuaian suatu tanggapan dan atau membuat relevansinya dengan topik utama yang dipertimbangkan menjadi lebih jelas. Penyelidikan contoh. Penyelidikan contoh membutuhkan responden untuk memberikan contoh konkret atau spesifik tentang apa yang mereka maksudkan dengan apa yang ada pada awalnya, mungkin tampak seperti pernyataan yang agak kabur. Pemeriksaan ekstensi. Pemeriksaan ekstensi digunakan untuk mendorong responden memperluas tanggapan awal dengan memberikan informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Sebuah ekstensi pertanyaan yang paling baik digunakan dalam situasi di mana responden merasa seharusnya sedemikian mampu membuat tanggapan lebih lanjut yang akan memudahkan perkembangan diskusi. Pemeriksaan akurasi. Pemeriksaan akurasi adalah pertanyaan yang menarik perhatian responden pada fakta yang mungkin telah dibuat. Hal ini memberikan kesempatan kepada responden untuk menyesuaikan atau merestrukturisasi respon bila perlu.
karena mereka memberi kesempatan bagi orang untuk berpikir. Apa yang baru saja dikatakan mereka dikenal sebagai reflektif. Pertanyaan penyajian kembali. Pertanyaan penyajian kembali digunakan untuk mendorong responden memberikan jawaban yang memadai. Berikut baik jawaban yang tidak terkait atau tidak ada jawaban sama sekali untuk pertanyaan awal. Pertanyaan gema disebut demikian karena merupakan pertanyaan yang menggemakan kata-kata yang digunakan oleh responden dalam tanggapan awal, dengan mengulanginya dalam pemeriksaan lanjutan. Mereka sering digunakan dalam interaksi interpersonal, tetapi jika digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan kontraproduktif, karena jika setiap jawaban digabungkan maka responden akan segera menjadi sangat menyadari prosedur ini dan kemungkinan besar berhenti merespon. Penyelidikan nonverbal. Penyelidikan nonverbal adalah perilaku yang digunakan sedemikian rupa untuk menunjukkan keinginan responden untuk informasi lebih lanjut, termasuk di dalamnya adalah penggunaan bahasa peralang yang tepat untuk menemani ekspresi seperti "oh" atau "never" bersama dengan rasa ingin tahu. Perilaku nonverbal. Penyelidikan konsensus. Penyelidikan konsensus memberi kesempatan bagi kelompok untuk berhenti sejenak dalam diskusi dan untuk individu responden untuk mengungkapkan persetujuan atau ketidaksetujuan mereka dengan tanggapan awal. Mengajukan pertanyaan konsensus adalah teknik yang berguna untuk diterapkan oleh pemimpin kelompok secara berurutan untuk mengukur sejauh mana dukungan dalam kelompok untuk ide atau jalur yang diusulkan. Prop atau penyelidikan harus digunakan dengan terampil dan sebagai akibat dari ketidakmampuan atau kesalahan mendengarkan oleh penanya tidak selalu demikian. Kemampuan untuk menyelidiki secara efektif adalah inti dari pertanyaan yang efektif. Pewawancara seringkali gagal dalam mencari informasi secara detail karena tidak dapat menggunakan pertanyaan efektif. Dalam satu studi tentang kelompok, Hawkins dan Power menemukan bahwa perempuan lebih banyak menggunakan pertanyaan penyelidik daripada laki-laki. Mereka berspekulasi bahwa ini karena wanita menghargai koneksi dan kerjasama lebih dari laki-laki. Salah satu aspek yang menarik di sini adalah apa yang dikenal sebagai efek probing. Ini mengacu pada fakta bahwa seorang responden yang diperiksa dinilai lebih jujur, baik oleh pihak penanya dan oleh pengamat dibandingkan dengan seorang yang tidak diperiksa. Tidak ada konsensus tentang mengapa efek probing ini harus terjadi. Salah satu penjelasannya adalah bahwa probing menghasilkan responden yang meningkatkan keadaan kesadaran karena mereka menyadari bahwa mereka sedang dalam pengawasan. Akibatnya, mereka berhati-hati dan menyesuaikan perilaku verbal dan non-verbal mereka agar lebih terlihat jujur dan dengan demikian menyampaikan kesan kejujuran yang lebih besar. Pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris biasanya sering digunakan oleh pembicara publik untuk mempresentasi agar memikirkan hal-hal tertentu dari yang mereka bicarakan. Pertanyaan retoris biasanya digunakan dalam sekelompok orang untuk memberikan variasi dan menghasilkan minat. Dalam kebanyakan situasi, biasanya pertanyaan-pertanyaan akan diutarakan, terutama untuk beberapa pertanyaan kepada responden. Biasanya tujuannya untuk membingungkan, tetapi tidak hanya itu, biasanya dapat diberikan kepada penanya yang mungkin tidak jelas juga pertanyaan yang telah dijawab. Pada slide berikutnya, kita akan membahas aspek-aspek terkait pertanyaan. Komunikator yang efektif secara unik peduli dengan bagaimana mereka mengajukan pertanyaan. Secara khusus, mereka memperhatikan isu-isu berikut ini. Penataan. Penataan untuk menyusun interaksi. Biasanya berguna untuk menyusun interaksi kepada responden tentang pertanyaan apa yang mungkin akan dia ajukan dan mengapa perlu untuk bertanya kepada mereka. Tujuan dari penataan diantaranya untuk melancarkan suasana dari responden dan penanya untuk menjawab beberapa jawaban yang ditanyakan dari penanya. Berhenti. Fungsi berhenti sejenak sebagai bentuk penyelidikan diam. Dengan berhenti sebelum mengajukan pertanyaan, perhatian pendengar dapat dirangsang dan pertanyaan yang diberikan akan berdampak yang lebih besar. Distribusi. Dengan mendistribusikan pertanyaan kepada semua anggota, maka pendengar akan lebih mudah untuk menerima
pertanyaan. Pengalihan pertanyaan dari satu anggota kelompok ke anggota lain mungkin bendera khusus dalam mencapai distribusi pertanyaan yang bijaksana, tanpa memberikan tekanan yang tidak semestinya atau mempermalukan satu individu dalam kelompok. Response to. Pertanyaan yang diajukan akan mendapatkan beberapa variasi tanggapan, di antaranya diam, penolakan, respon yang tidak terhubung, humor, mengulur-ulur, ambiguitas, dan lain-lainnya. Ikhtiar. Pada Kamus Bahasa Indonesia, ikhtiar adalah alat atau syarat untuk mencapai maksud, daya, upaya. Pada kesempatan kali ini, ikhtiar sendiri yaitu alat atau syarat untuk mencapai maksud untuk memperoleh keberhasilan. Keberhasilan itu sendiri kita bisa dapatkan dari pilihan, di antara lainnya mempertimbangkan, kehendak, pendapat, dan sebagainya. Pertanyaan adalah alat yang ampuh untuk mencari tahu tentang orang lain. Namun, metode yang berguna dan halus untuk mengatur partisipasi responden, mempertahankan percakapan, dan mendapatkan kesesuaian jawaban dan pertanyaan yang diajukan harus terampil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat.